Pada kesempatan kali ini kembali kita melanjutkan materi kita yang kemarin, yaitu mentadabburi surah-surah pendek atau ayat-ayat pendek yang sering kita baca ketika kita sholat. Kemarin kita sudah sampaikan mengenai surah Wailul likulli humazatil lumazah, mengenai surah Al-Lumazah. Ini isi kandungan dalam surah ini, Allah mencela orang-orang yang pengumpat, pencela, dan yang menyebarkan berita hoax. Alladzi jama'a malahu wa'addadah. Apa pekerjaan mereka? Mereka itu suka menghitung-hitung harta dan mengumpulkan harta dan menghitungnya. Kemarin kita sudah sampaikan seolah-olah tidak ada hubungan ayat yang pertama dengan ayat yang kedua. Tapi untuk konteks surah ini kaitannya sangat erat sekali, kait mengait sekali. Kenapa? Karena biasanya pencela ini dilakukan oleh orang-orang yang memiliki harta berkecukupan. Nah, perbuatan ini tidak baik. Tapi kalau dilakukan kelompok tertentu, justru malah tidak baik lagi. Kalau ada orang kaya dan kelompok-kelompoknya, geng-gengnya, nanti mereka ngumpul, itu tidak jauh tuh. Terkadang orang itu menghina, menyebarkan berita ini dianggap tidak baik. Kenapa? Karena dilarang oleh agama kita. Alangkah tidak baiknya lagi kalau itu dilakukan orang yang tidak memiliki harta. Sudahlah tidak punya harta, dia masih memberikan berita-berita hoax. Ini tidak wajar. Nah, seperti itu. Yahsabu anna malahu akhlada. Mereka menganggap bahwa mereka akan kekal dengan harta tersebut. Ada pemahaman seperti itu. Karena kesibukan mereka terhadap harta ini, mereka sampai-sampai lupa akan yang namanya kematian. Nah, di sini Allah sangat sayang mungkin untuk kita dan memberi kabar. Dikatakan wa ma adraka mal hutama. Kalau misalnya Bapak Ibu nanti membaca wa ma adraka ini, kalau kita masukkan secara logika, ini tidak akan bisa tersambung dengan nalar kita. Kenapa? Karena ini Allah yang membuat skenario langsung. Jadi hutomah itu api yang Allah langsung ciptakan. Biasanya kalau seseorang itu terbakar, kena kulit itu melepuh. Tapi api ini bukan hanya itu. Api ini ketika dibakar sampai yang hangus itu sampai ke ulu hatinya. Kenapa? Karena saking pelitnya terhadap harta itu. Makanya bahasa orang tua kita itu, harta itu jangan pernah masuk ke hati. Kalau dia masuk ke hati, dia akan sulit untuk berbagi. Tapi jadikan harta itu berada di dalam genggaman kita. Kalau harta itu berada dalam genggaman kita, maka ia nanti tidak sulit untuk kita berikan. Ditutup ayat ini dengan kalam Allah, fi amadim mumaddadah. Imad itu artinya tiang. Mereka tidak bisa lari. Kalaupun mereka bisa lari, nggak bakalan. Kenapa? Karena Allah ciptakan di dalam neraka itu satu tiang yang kokoh dan tinggi-tinggi. Menurut satu penafsiran seperti itu. Tapi di tafsir yang lain dikatakan bahwa tiang-tiang ini mereka digantung lalu dipanggang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ada wama adroka, itu kita rasionalisasikan pasti tidak bisa tercerna oleh kita. Kenapa?
Karena api yang ada di dunia ini saja itu hanya sebiji batu bayam yang Allah berikan ke dunia ini. Konon untuk menyiksa orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit ini, Allah langsung yang menciptakan api itu. Gimana lagi tuh panasnya? Bisa dibayangkan? Tak bisa. Jadi ketika kita nanti membaca surah Al-Lumajah ini, kita paham betul. Biasanya yang dimasukkan neraka orang kafir, yang dimasukkan neraka orang-orang yang tidak sepaham dengan agama kita. Tapi untuk konteks kali ini ada orang yang beragama Islam, tapi dia sangat pelit untuk berbagi, suka menghina, mencemooh dan menyebarkan berita hoak. Sama posisinya. Allah tempatkan satu lembah, nama lembah itu neraka Wel. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Kita tutup majelis yang mulia ini dengan ucapan hamdalah.